Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steady Irawan, NIM 202041. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Transformasi yang dimediasi Agrobacterium pada anggrek Vanda Dilek yang rekalsitran dengan efisiensi lebih tinggi. Anggrek Vanda Dilek atau bisa disebut VKD dikenal menghasilkan anggrek yang besar, berwarna-warni, dan menakjubkan dengan frekuensi mekar 6 kali atau lebih per tahun dan perbungaan yang tahan lama. Namun sulit untuk menghasilkan varietas tersebut melalui teknik pengolahan konvensional. Dan demikian, upaya ekstensif sedang dilakukan untuk memodifikasi secara genetik sifat-sifat penting secara ekonomi dengan menggunakan metode transformasi untuk memahami peran gen dan DNA tertentu dan memanipulasi pada anggrek Vanda. Bahan yang digunakan yaitu tubuh protokompleks pedis atau biasa disebut PLB yang sehat berumur 12 minggu dari Vanda Dilek. Metode yang pertama yaitu menggunakan strain Agrobacterium tumefaciens dan DNA plasmid. Yang kedua, persiapan antibiotik aminoalksida. Keempat, optimasi transformasi VKD PLB yang dimediasi Agrobacterium. Yang keempat, lokalisasi histokimia dari aktivitas gus dan analitik statistik. Yang kelima, transformasi PLB yang dimediasi Agrobacterium yang dioptimalkan. Keenam, analisis molekuler tanaman transgenik putatif. Yang terakhir yaitu analisis statistik data menggunakan ANOVA 1 arah. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu yang utama, konsentrasi hambat minimal antibiotik. Genetizin telah secara efektif membunuh PLB pada 30 mg per liter. Seleksi menggunakan genetizin pada konsentrasi 15, 20, dan 25 ppm secara signifikan mengurangi kelangsungan hidup PLB masing-masing menjadi 14%, 58%, dan 26%. Pada konsentrasi 30 ppm ke atas, jaringan mulai mengalami degrade dari minggu kedua dan seterusnya, dan secara bertahap berubah menjadi coklat dan benar-benar mati pada akhir minggu keempat. Sementara itu, PLB yang diberi perlakuan genetizin pada konsentrasi 5 dan 10 yang tetap dapat bertahan hidup. Yang kedua, optimalisasi transformasi VKD PLB yang dimediasi Agrobacterium. Yang pertama, untuk ukuran PLB, penelitian menunjukkan bahwa PLB dengan kisaran ukuran 3-4 mm memberikan ekspresi gus transient tertinggi, yaitu 58-58,33%, sedangkan PLB dengan kisaran ukuran 1-2 mm memberikan ekspresi terendah, yaitu 36,6%. Yang kedua, untuk pelukaan, persentase ekspresi gus tertinggi yaitu 70% diamati pada PLB yang diluai dengan bisa beda. Untuk menunjukkan pelukaan dengan bisa beda secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi transformasi PLB. Yang ketiga yaitu menggunakan acetosiringon. Dengan acetoringon dimasukkannya acetisiringon dalam medium secara signifikan meningkatkan ekspresi gus sementara dari PLB. Frekuensi transformasi meningkat dari 40 menjadi 35% ketika konsentrasi acetisiringon ditingkatkan dari 150 menjadi 200
Demikian telah terbukti bahwa penambahan asetasi ringan secara otomatis meningkatkan ekspresi Gauss. Yang keempat yaitu dengan cara kokultivasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh periode kultivasi 4 hari menghasilkan ekspresi Gauss A transient tertinggi yaitu 68,3% pada VKD Belvis dengan periode kokultivasi 1 hari menghasilkan frekuensi transformasi terendah yaitu 16%. Yang kelima yaitu padatan bakteri. Perbedaan ekspresi Gauss transient diamati untuk setiap kepadatan bakteri. Kultur suspensi agar bakterium dengan OD 600 nm 0,8 menghasilkan jumlah eksplan positif Gauss tertinggi dengan skor 91%, diikuti oleh 0,6 dan 0,4 dengan skor masing-masing 60% dan 51%. Hasil menunjukkan bahwa 30 menit untuk yang terakhir yaitu waktu perendaman. Waktu perendaman hasil menunjukkan bahwa waktu 30 menit adalah waktu yang optimum untuk mentransformasikan VKD Belvi karena terdapat perbedaan yang signifikan perlakuan. Data yang ketiga yaitu deteksi transgen dalam garis transgenik menggunakan analisis PCR. Pada gambar ini menunjukkan pemisahan beta gen WWN dari sampel yang terlihat. Lacur 1 berisi DNA 100 pp, tangga DNA 100 pp. Untuk lacur 2 dan 3 berisi produk PCR dari PLP yang ditransformasikan dengan Agrobacterium tumefaciens strain LBA 4404 yang membawa gen WWN1 dan WWN2. Sebuah beta tunggal 300 pp diamati pada jalur 2 dan 3 yang mengandung produk PCR dari transforman putatif. Hasil diskusi untuk yang pertama yaitu penentuan konsentrasi hambat minimal dari agen seleksi. Berdasarkan hasil tersebut, genogen dipilih sebagai agen seleksi yang paling sesuai. PLB yang ditantang dengan genogen mulai mati total sejak 30 ppm dan seterusnya. Dengan demikian, transforman yang mengekspresikan gen NPT2 akan memungkinkan pemulihan lebih transgenik tanpa tanda-tanda nekrosis dengan adanya genogen 30 ppm. Juga ada itu optimalisasi parameter yang mempengaruhi efisiensi transformasi yang dimediasi agrobacterium. LP yang lebih kecil memiliki kecenderungan untuk mati karena nekrosis yang disebabkan oleh infeksi agrobacterium tumefaciens. Oleh karena itu, maka tidak dapat berfungsi sebagai eksplan target yang cocok untuk transformasi yang dimediasi agrobacterium. PLBB memiliki kemampuan untuk memproduksi spinat secara endogen, namun tingkat cukup untuk menarik sel agrobacterium secara kemotaktik, tapi terlalu rendah untuk memperoleh aktivasi gen free yang berhasil. Untuk durasi pencelupan dan kokultivasi memiliki efek signifikan pada efisiensi transformasi. VKD Belvi terbukti membutuhkan periode kokultivasi yang lebih lama. Periode kokultivasi yang lebih pendek berkisar antara 1-3 hari tidak cukup untuk transformasi yang dimediasi agrobacterium dari VKD Belvi. Meskipun suspensi agrobacterium telah padat, memungkinkan penambahan bakteri secara maksimal pada PLB, namun hal ini dapat menyebabkan kontaminasi oleh agrobacterium itu sendiri. Akhirnya, PLB akan mengalami gangguan fisiologis yang tidak dapat dipulihkan yang menyebabkan pencoklatan jaringan dan pemulihan sel yang ditransformasikan tidak berhasil. Yang ketiga yaitu analisis molekuler dari transforman putatif. DNA yang didetek dari transforman putatif menghasilkan beta tunggal 300 pp dan beta tunggal 400 pp. Adanya beta yang sama pada 300 dan 400
DNA yang diekstrak dari Agrobacterium tumefaciens membuktikan bahwa PDPLD berhasil ditransformasikan oleh Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404 untuk mengekspresikan gen PR4 dan NPT2. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa parameter-parameter yang meliputi ukuran PLB, periode kultivasi, periode perendaman, konsentrasi asetasi ringan, laju pelukan PLB, dan kepadatan bakterium sangat penting untuk mencapai tingkat transformasi yang tinggi. Sistem transformasi PKD cocok untuk percobaan skala kecil maupun skala besar yang menghasilkan sejumlah galur besar transgenik. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perkataan saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.